Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dang sanak? Batamuan pulang kita di channel kita Kasusuban, kabar khusus orang Banjar, dalam segmen belajar bahasa Banjar. Semoga kabar pian sabarataan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada perjumpaan pertama kemarin kita sudah menjelaskan tentang jenis bahasa Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Semoga suatu hari nanti, diharapkan Anda bisa mengetahui ciri seseorang dari Banjar itu, apakah termasuk Banjar Hulu atau Banjar Kuala. Baik, teman-teman semuanya, kita akan mulai mempelajari bahasa Banjar, dengan memperkenalkan segala hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari, agar Anda bisa mengaplikasikannya secara cepat dan mudah. Pelajaran kita mulai dengan mengenal kata ganti. Sebagaimana biasa, ikuti dengan cermat dan tuntas penjelasannya supaya benar-benar paham. Dan jangan lupa, like serta bagikan kepada mereka yang mungkin ingin mempelajarinya juga. Yang baru bergabung, mari subscribe dulu channelnya. Selamat mengikuti. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki materi yang pertama, belajar bahasa Banjar. Sebagaimana biasa, bahwa kita wajib untuk mengetahui dalam percakapan sehari-hari bagaimana menyebut sebuah subjek ya. Dalam hal ini adalah manusia, dimana tentunya di dalam pergaulan sehari-hari kita tidak pernah lepas daripada bergaul dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kata ganti ya. Atau lebih spesifik lagi adalah kata ganti orang, yang di dalam bahasa, dalam grammar bahasa itu disebut dengan personal pronouns dalam bahasa Inggris ya. Baik, kata ganti orang di dalam bahasa Banjar itu sama saja seperti bahasa Indonesia, di mana terdiri atas kata ganti tunggal dan yang kedua adalah kata ganti jamak. Baik, untuk kata ganti tunggal itu meliputi aku, yang kedua kamu, yang ketiga dia. Begitupun juga dengan kata ganti jamak, yakni jamak dari aku adalah kami, jamak daripada kamu adalah kalian, dan jamak daripada dia adalah mereka. Sedikit kita informasikan dulu untuk teman-teman bahwa kata ganti tunggal itu adalah berarti untuk satu orang, sedangkan untuk kata ganti jamak itu adalah dua atau lebih. Baik teman-teman semuanya, kita yang pertama adalah kita jelaskan tentang kata ganti tunggal, yakni yang meliputi aku, kamu, dan dia. Teman-teman semuanya, di dalam bahasa Banjar juga dikenal ada dua jenis bahasa Banjar berdasarkan sifatnya ya. Kita tentu tak tahu ya bahwa bahasa Jawa itu juga memiliki dua jenis seperti ini. Yang saya maksudkan adalah bahwa kata ganti halus dan kata ganti yang kasar gitu ya. Dalam bahasa Banjar juga dikenal kata ganti yang halus serta kata ganti yang kasar. Oke teman-teman semuanya, untuk aku ya, di dalam bahasa Banjar untuk kata ganti yang halus adalah ulun. Ulun ini biasanya digunakan untuk kita berbicara mengatasnamakan diri sendiri dengan lawan bicara orang yang lebih tua ataupun orang yang kita hormati. Kita harus menggunakan ulun. Misalnya kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua ya, kepada orang yang dihormati ya, kita menggunakan ulun. Sementara untuk pergaulan sehari-hari dengan teman sebaya atau pun yang lainnya, kita bisa menggunakan aku. Jadi di dalam bahasa Banjar, aku dari bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa serapan menjadi kata ganti tunggal pertama, kata ganti orang pertama, tetapi jenisnya adalah
kasar. Digunakan untuk teman sebaya, untuk orang yang lebih muda gitu ya. Itu bisa saja dilakukan atau dipakai kata aku. Kemudian untuk kamu, kata ganti orang kedua itu untuk bahasa halusnya kita gunakan pian. Nah, dan sebagaimana ulun ya, untuk kamu ini atau untuk pian ini itu kita gunakan untuk orang yang lebih tua, untuk orang yang dihormati ya. Nah, sementara untuk pergaulan sehari-hari yang lebih populer ya, itu digunakan kata ikam. Jadi ikam ini adalah bentuk kamu kata orang kedua yang sifatnya kasar ya. Bisa digunakan untuk teman sebaya, bisa digunakan untuk pergaulan sehari-hari ya, untuk orang yang selepor gitu. Tapi kalau untuk halusnya kita menggunakan pian. Nah, kemudian untuk kata ganti tunggal untuk orang ketiga, dalam hal ini adalah dia. Di dalam bahasa Banjar untuk yang halusnya dikenal kata sidin. Mana bapakmu gitu ya? Oh, sidin lagi mencari unjun kapahumaan. Sidin lagi maunjun kapahumaan. Kemudian untuk yang kasarnya, untuk sebayanya itu digunakan kata inya. Baik, sudah kita dapatkan semuanya. Jadi untuk aku halusnya ulun, kasarnya aku. Untuk orang kedua kamu halusnya pian, kasarnya ikam. Untuk orang ketiga dia halusnya sidin, kasarnya inya. Baik, ini adalah kata ganti orang tunggal ya, yang digunakan secara umum pada masyarakat Banjar. Artinya kembali kepada pembicaraan kita kemarin, ini bisa digunakan atau ini memang digunakan baik pada masyarakat Banjar Hulu maupun pada Banjar Kuala. Tetapi ada kata ganti tunggal juga yang digunakan khas pada warga Banjar Kuala dan pada Banjar Hulu. Baik, contohnya adalah untuk aku orang pertama ya, kalau halus tetap sama-sama menggunakan ulun, tetapi untuk yang kasar ya, di Banjar Kuala itu ada lagi yang dipergunakan selain aku gitu ya. Yakni adalah onda. Nah, onda ini artinya aku dan sifatnya juga kasar ya. Ini hanya dipergunakan pada masyarakat Banjar Kuala. Jadi untuk masyarakat Banjar Hulu tidak mengenal kata onda gitu ya. Nah, sementara untuk orang kedua ya, di Banjar Kuala disebut atau dipakai kata nyawa untuk kamu. Jadi kalau di Banjar Kuala mereka untuk kasarnya ada sebutan tersendiri, yakni untuk aku itu adalah onda dan untuk kamu itu adalah nyawa. Onda hendak ke rumah nyawa semalam. Jadi onda ini pasangannya nyawa, aku itu pasangannya ikam ya. Baik, sementara untuk halusnya memang tetap menggunakan ulun maupun pian. Nah, apakah di Banjar Hulu tidak menggunakan untuk kasar ini? Tidak ada ya. Di Banjar Hulu tidak ada menggunakan istilah lain selain aku dan ikam. Tetapi di Banjar Hulu ada penggunaan orang kedua kamu ya, dalam bentuk yang halus selain pian, yakni andika atau dika. Nah, jadi kalau Banjar Hulu itu ada penyebutan lain dalam bentuk halusnya untuk kata untuk orang kedua
yakni Andika atau kadang disingkat dengan Dika. Jadi selain Pian digunakan juga kata Andika. Andika nak kemana nek? Begitu. Nah, kemudian juga untuk halusnya kata orang ketiga, dia. Selain Sidin di Banjarhulu itu juga kadang disebut Sidin ini disebut dengan Hidin. Sidin atau Hidin. Jadi memang ada ciri khas ya. Kalau Banjarhulu kadang-kadang banyak haknya gitu ya. Jadi haknya. Jadi Sidin itu kadang tertransformasi menjadi Hidin. Dan ini digunakan secara umum di Banjarhulu. Oke, jadi itu teman-teman untuk kata ganti tunggal orang pertama, kedua, dan ketiga dalam bahasa Banjar, baik untuk penggunaan yang halus, bahasa halus, maupun bahasanya yang kasar. Dan ini harus dihafal. Baik, selanjutnya kita melangkah pada kata ganti jamak. Kata ganti jamak ini sebenarnya di dalam bahasa Banjar tidak ada kata-kata yang khusus ya. Mengapa demikian? Karena untuk kata ganti jamaknya ini dilakukan cukup dengan menambah kata depan bubuhan atau disingkat pula buhan misalnya pada kata tunggalnya tadi. Ya, pada kata tunggalnya tadi. Jadi Pian, ulun, aku, ikam, onda, nyawa, sidin, inya gitu ya. Itu kan bentuk tunggal. Nah, untuk jamaknya dimana untuk jamaknya ini yakni untuk kami, kalian, mereka. Orang pertama jamak, orang kedua jamak, orang ketiga jamak itu cukup dilakukan dengan menambah sekali lagi kata depan bubuhan atau buhan pada kata tunggalnya. Jadinya seperti ini. Untuk kami, tadi kan orang pertama tunggalnya ulun atau aku ya. Jadi cukup ditambah dengan bubuhan itu tadi. Jadi bubuhan ulun gitu ya. Untuk halusnya atau yang kasarnya buhanku gitu ya. Nah, kemudian untuk kalian ya tambah juga bubuhannya, bubuhan Pian atau bubuhan ikam ya. Buhan ikam gitu, untuk kasarnya. Jadi cukup ditambahkan dengan bubuhan atau buhan. Dan sama untuk mereka juga ya, bubuhan inya atau buhannya itu biasanya disingkat juga buhannya atau bubuhan inya. Nah, pada versi Banjar Kuala kata depan atau kata penyerta kata tambahan bubuhan ini kadang juga diganti dengan kata bagian ya. Jadi bubuhan itu bisa juga diganti dengan bagian, sama tuh artinya ya, untuk menjamakkan kata ganti tunggal tadi. Misalnya bagian onda, bagian kita, bagian onda. Nah, jadi sama pun dengan orang kedua, bagian nyawa, bagianmu. Nah, oke, jadi itu teman-teman sangat mudah sebenarnya untuk kata ganti jamak. Jadi tidak ada yang perlu dihafal sebenarnya ya untuk kata ganti jamak dalam bahasa Banjar ini. Cukup dengan menghafal kata ganti tunggalnya, kata ganti orang tunggal ya. Kalau itu hafal untuk jamaknya, kalau orangnya lebih daripada satu, cukup ditambah dengan kata depan bubuhan atau buhan atau bagian. Oke. Baik, teman-teman semuanya, sebenarnya di dalam bahasa Banjar ada lagi satu kata ganti tunggal, yang mana kata ini sebenarnya di luar daripada grammar yang itu tadi ya, tata bahasa yang sudah kita sebutkan untuk kata ganti orang tadi.
yakni untuk aku dan juga untuk kamu. Jadi khusus untuk orang pertama dan untuk orang kedua. Ada satu kata ganti yang cukup sering juga digunakan oleh orang-orang Banjar. Nah, yang uniknya bahwa kata ganti yang digunakan di sini antara aku dan kamu itu sama. Nah, gimana ta? Ada kata ganti yang bisa digunakan untuk menunjukkan untuk aku dan untuk kamu. Yang saya maksudkan di sini kata ganti tersebut adalah saurang atau sorang. Ya. Jadi saurang ini bisa digunakan untuk menggantikan aku atau untuk menggantikan kamu. Untuk menggantikan orang pertama, bisa pula untuk menggantikan orang kedua. Nah, bagaimana membedakannya bahwa ini untuk penggunaan orang pertama dan ini untuk orang kedua? Jadi untuk membedakan antara saurang ini digunakan untuk orang pertama atau kedua, penggunaannya biasanya diikuti dengan kata penunjuk, yakni nih atau tuh, yang maknanya dalam bahasa Indonesia adalah ini dan itu. Oke, jadi kalau untuk aku, saurang ini harus ditambah dengan nih. Sementara untuk kamu, kata saurang ini kadang diikuti dengan tuh. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa kalau saurang ini diikuti dengan nih atau sorang nih, itu menunjukkan aku. Tapi kalau saurang ini diikuti dengan kata tuh, itu menunjukkan kamu. Kita kasih contoh, sebagai contohnya misalnya saurang nih napa jarurang haja. Oke, saurang nih napa jarurang haja. Ya. Jadi ada saurang nih. Saurang nih yang dimaksud adalah saya. Nah, saurang ini juga bisa digunakan pada kata kamu dengan cara menambah tuh. Seperti contoh, saurang tuh nang kada kakaruan pandir. Saurang tuh nang kada kakaruan pandir. Ini kan menunjukkan saurang tuh itu maksudnya adalah kamu. Kamu itu loh yang bicaranya tidak keruan. Kalau yang pertama tadi, saurang nih napa jarurang haja, saya menurut apa kata orang aja. Artinya, tapi kalau saurang tuh itu yang dimaksudkan adalah kamu, bukan saya. Oke. Jadi itu tadi teman-teman semuanya untuk pelajaran kita hari ini dalam mempelajari bahasa Banjar, yakni kata ganti orang atau personal pronouns. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Jangan lupa ikuti pelajaran berikutnya tetap di sini hanya di Kasusuban Channel. Kabar khusus Urang Banjar. Kosakata hari ini. Sifat anggota tubuh: buta, Picak, rabun, kaur, juling, singlar, kerling, sirit, sengau, mingsang, omong, buhau, keriting, ika, tuli, dakak, gebuk, lamak, pincang, pincat, cangkung, pancau, besar, gona, kecil, halus, botak, longor, pingsan, siup, molor, kandur, berotot, bangking, eriksi. kajung.